sehat ya. Baik anak-anak, perkenalkan nama Ibu Febriani Pasari Ibu SAG. Untuk materi hari ini, Ibu akan membawakan materi tentang tata krama. Baik, anak-anak, tata krama itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah tata dan yang kedua adalah krama. Apa yang dimaksud dengan tata? Tata adalah adat, aturan atau norma, sedangkan krama merupakan sopan santun, tindakan dan perbuatan. Jadi kesimpulannya, pengertian dari tata krama adalah adab sopan santun atau kebiasaan sopan santun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa tata krama itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dengan adanya tata krama. Nah, manfaat yang pertama, dengan adanya tata krama, maka akan tercipta sebuah kehidupan yang damai, aman, dan juga tentram. Lalu yang kedua, memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk selama ini. Yang ketiga, dengan adanya tata krama, maka akan memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat sekitar kita. Lalu yang terakhir, manfaat dari tata krama adalah mempermudah pergaulan di masyarakat. Itulah 4 manfaat tata krama jika ada atau kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh atau ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan dari tata krama ini. Yang pertama, bagaimana tata cara kita berbicara dengan orang lain, dengan lawan bicara kita. Yang pertama adalah dengan menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Seringkali kita anak-anak berbicara kadang di luar kendali. Kita tidak menyadari apa yang kita ucapkan terhadap lawan bicara kita bisa menyakiti perasaan mereka. Lalu yang kedua, tata cara berbicara yang baik dengan lawan bicara kita adalah dengan memperhatikan lawan bicara. Jika lawan bicara kita lebih tua, maka gunakanlah kata-kata yang lebih sopan. Ya, menggunakan kata-kata yang lebih sopan tidak hanya kepada orang yang lebih tua sebenarnya. Dengan teman sebayamu pun kamu harus menggunakan kata-kata yang sopan, yang santun. Ya, jangan karena temanmu sebaya denganmu, lalu kamu bisa berbicara dengan sesuka hatimu, sekehendak hatimu. Tidak bisa seperti itu. Dengan siapapun saja sebenarnya kita harus berbicara dengan sopan santun. Lalu yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini seringkali kita hadapi. Ketika ada lawan bicara kita sedang berbicara, maka dengarkan dulu lawan bicara kita, baru setelah nanti selesai berbicara lawan bicara kita itu, barulah kita berbicara. Kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan setelah teman kita selesai berbicara. Jangan memotong pembicaraan di tengah topik yang sedang dibahas. Itu tidak sopan. Ya. Lalu tata cara menggunakan fasilitas umum. Kalau di sekolah maupun dimanapun kita berada, banyak fasilitas-fasilitas umum yang kita gunakan. Bagaimana cara menggunakan fasilitas-fasilitas umum itu dengan baik? Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Biasanya di tempat-tempat umum sudah disediakan tempat sampah yang memadai. Maka buanglah sampah ke tempat sampah itu supaya tidak mengganggu pemandangan dengan sampah yang berserakan. Lalu yang kedua, berkendara sesuai dengan aturan. Nah, ini yang perlu kami ingatkan kepada anak-anak kami dan juga orang tua. Ya, kemungkinan ada orang tua dan juga anak-anak kami yang sudah bisa mengendarai sepeda motor contohnya. Nah, menggunakan sepeda motor kalau memang kamu menggunakannya itu dalam keadaan yang memang harus kamu pakai,
Mungkin untuk menempuh jarak yang jauh diperlukan menggunakan sepeda motor, maka berkendaralah dengan baik. Jangan seperti kamu yang hanya kamu yang memiliki jalan itu, hanya kamu yang berkendara di jalan itu. Artinya kamu kebut-kebutan, tidak menggunakan helm, ya, tidak peduli dengan sekitar yang juga berada di sepanjang jalan itu. Maka berkendaralah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Karena dengan begitu kamu menjaga dirimu sendiri dan juga menjaga orang lain. Lalu yang ketiga, tidak merusak fasilitas umum. Ya, contohnya kalau di toilet, di kamar mandi, tidak menulis atau mencoret-coret dindingnya. Ya, apapun yang ada di situ dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang berikut, bagaimana tata krama kita bergaul? Ya, yang pertama, Ibu ambil bagaimana cara kita bergaul dengan guru. Ini yang perlu diperhatikan ya, anak didik kami, terutama pada saat ini, ya, di masa COVID ini kita melakukan pembelajaran secara daring. Nah, guru adalah orang dewasa, baik dewasa umur maupun juga pikiran. Oleh karena itu, siswa bila bergaul dengan guru atau staf tata usaha, hendaknya selalu mengingat aturan bergaul dengan orang dewasa. Nah, aturan-aturannya itu antara lain, yang pertama, berbicaralah sopan di hadapan gurumu. Antara lain, contohnya suara tidak melebihi dari suara guru. Suara gurunya lemah lembut, datang kamu membentak-bentak, itu tidak sopan. Ya. Lalu yang kedua, ucapkan salam bila bertemu dengan gurumu. Dimanapun kamu bertemu dengan bapak ibu guru, ya, entah itu di pasar, entah itu di rumahmu sekalipun, harus disapa. Lalu yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa maka harus minta maaf terlebih dahulu. Ya, maaf Bu, saya mau bertanya, saya mau mengatakan ini, begitu. Lalu yang keempat, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan, seperti mengucapkan halo Pak, halo Bu, atau bahkan mengucapkan halo Bos. Itu tidak boleh ya. Lalu yang berikut, bila dipanggil oleh guru, ya, maka harus segera menyahut dan mendatangi. Ini kalau kita tatap muka. Tapi kalau daring, kalau ada bapak ibu guru yang mungkin nanti mengabsensi dari guru kelas, maka segeralah dijawab, segeralah disikapi dengan baik. Lalu apa yang diperintahkan oleh bapak ibu guru melalui WA mungkin di grup atau di Qualitiva nanti kita belajar, langsung dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Lalu yang berikut, tidak merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Ya, itu sudah jelas. Tidak membantah atau menentang guru secara emosional. Sudah salah, ngotot lagi. Itu tidak boleh ya. Lalu tidak meludah atau maaf kata membuang gas di depan guru. Sangat tidak sopan ya, Nak ya. Nah, itulah tata cara bergaul dengan Bapak Ibu guru dan juga karyawan-karyawati di sekolah kita ini. Lalu yang berikut, bagaimana bergaul dengan sesama siswa? Bagaimana kamu bergaul dengan teman-temanmu, baik kakak kelasmu maupun teman-temanmu dimanapun kamu temui, yang sepantaran atau yang setingkat dengan dirimu. Nah, bergaul dengan sesamamu siswa, yang dapat kamu lakukan adalah hormatilah kakak kelas dan juga sayangilah adik kelasmu. Nanti kalau kamu kelas 8 pasti menjadi kakak kelas. Sayangi dan hormatilah mereka. Lalu yang kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun juga secara tulisan. Lalu yang ketiga, saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Apa yang ada kesulitan temannya, kalau ada teman yang bertanya padamu, sekiranya kamu mampu menjawab pertanyaan temanmu itu, ya dijawab.
lalu dibantu kalau kamu bisa membantunya ya. Lalu tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Banyak anak-anak kami yang tukang rusuh. Temannya belajar, dia asik main handphone atau main game. Itu tidak sopan ya, mengganggu temannya yang sedang belajar. Kalau kamu tidak mau belajar ya silahkan pergi dari situ menjauh. Jangan jadi pengganggu untuk teman yang mau belajar. Lalu tidak mengganggu atau menyakiti sesama teman. Tidak berburuk sangka terhadap teman. Mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib ya. Ini penting, saling mengingatkan. Jangan ada temanmu yang melakukan kesalahan, kamu malah ikut-ikutan melakukan kesalahan terhadap Bapak Ibu guru. Lalu yang berikut, tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Artinya menjadi penjaga rahasia dari temanmu. Ya, itulah cara bergaul dengan sesama teman. Nah, yang berikut bagaimana tata krama kita berpakaian dan berhias. Nah, untuk di sekolah anak-anak kami yang tercinta, untuk di sekolah gunakanlah pakaian seragam sekolah yang sesuai dengan aturan sekolah yang sudah berlaku. Setiap harinya seragam kita itu berganti. Hari Senin itu putih biru, hari Selasa kotak-kotak, hari Rabu putih abu-abu, hari Kamis batik sekolah kita, hari Jumat olahraga, lalu hari Sabtu pramuka. Itu jika kita tatap muka. Mungkin dalam keadaan daring seperti ini itu nanti disesuaikan oleh Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas masing-masing ya, sesuai dengan roster. Nah, yang kedua, sebagai siswa, anak-anak kami sekalian tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan. Entah itu cincin, gelang, jam tangan, kerabu, kalung, tidak diperkenankan untuk yang perempuan. Begitu juga dengan anak-anak kami yang laki-laki juga tidak boleh memakai gelang, cincin dan juga anting-anting. Karena kita di sini mau belajar, bukan untuk mau menampilkan apa yang kita miliki, bukan untuk bergaya-gaya, ya. Lalu yang ketiga, anak-anak kami juga tidak boleh bersolek, berdandan atau memakai parfum yang berlebihan. Lalu yang berikut, tidak memakai tato, baik itu tato permanen atau tato-tatoan yang bisa dihapus itu pakai air, tidak boleh ya. Yang namanya tato tidak diizinkan. Lalu yang berikut, tidak menulisi atau mencoreti atau mewarnai pakaiannya, baik juga itu meja, kursi, dan bangunan sekolah. Mungkin nanti kamu datang ke sekolah, ada kepentingan yang mengharuskan kamu datang ke sekolah, dilarang mencoret-coret fasilitas yang ada di sekolah kita. Ya, itu. Lalu bagaimana tata krama kita belajar baik secara tatap muka dan juga daring? Yang pertama, benahi kelas sebelum guru kita masuk. Ya, itu kalau kita tatap muka. Nah, secara daring anak-anak kami juga harus membenahi diri. Seperti tatap muka, bangun pagi, lalu mandi, sarapan, baru mengikuti proses pembelajaran secara daring. Ada anak-anak kami yang malas untuk bangun pagi, lalu karena waktunya sudah mepet, ya udah tinggal mandi Batman katanya, atau mandi 2 jari. Hanya dicelupkan 2 jarinya ke air, lalu dicelupkan ke mata, dicelupkan ke mulut, dicelupkan lagi ke lubang hidung, udah selesai sampai di situ, nggak mandi. Ujungnya apa yang terjadi? Akibatnya apa yang terjadi? Anak-anak kami akan malas, lemas, lesu. Ya, materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru juga menjadi tidak semua tersampaikan di pikiranku. Ya. Lalu dalam pembelajaran tatap muka dan juga daring, hadirlah sebelum waktunya. Jangan pada saat waktunya, itu sudah mepet kali tuh. Hadirlah sebelum waktunya, maka persiapkan sebelum waktunya. Contohnya, kita kan daring sekitar pukul 7.30 atau jam 8. Maka sebelum setengah 8 atau sebelum jam 8, kamu harus sudah siap di depan
handphone mungkin yang menggunakan handphone, di depan laptop mungkin yang menggunakan laptop, ya. Maka hadir sebelum pembelajaran. Nah, jika kamu terlambat, maka ucapkan salam lalu sampaikan mengapa kamu terlambat mengikuti pembelajaran. Ya. Lalu yang berikut, tidak ribut atau berisik dan membuat gaduh saat jam belajar. Meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat di mana guru yang mengajar. Mau kemana pun kamu, mau tatap muka atau mau daring, ya. Kalau ada keperluan yang mendesak, contohnya mungkin mau ke kamar mandi, harus permisi dulu ke guru mata pelajaran yang masuk hari itu. Lalu tidak menentang pendapat guru secara emosional. Diam memperhatikan saat guru berbicara. Kadang kalau kita daring ini sengaja supaya tidak mengganggu, memang disuruh mematikan suara dari speaker laptop atau handphonenya. Nah, di situ dia kesempatan berbicara dengan orang-orang sekitarnya. Nah, supaya tidak mengganggu, kalau bisa ya dimohonkan kepada anak-anak kami dan juga Bapak Ibu orang tua supaya biarlah anak-anak kita konsentrasi dulu belajar, memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, lalu yang berikut, pada permulaan pembelajaran pertama dan sesudah pelajaran terakhir, ya, diwajibkan semua berdoa. Ya, sebelum belajar kita berdoa, sesudah belajar juga berdoa. Kita biasakan hidup dalam doa, ya. Apalagi kita di sekolah Katolik, ya. Lalu selama pembelajaran atau selama jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah kalau kita tatap muka, dan kalau daring, siswa tidak boleh meninggalkan pembelajaran. Dimatikan kameranya lalu pergi entah kemana tanpa permisi juga. Jadi ketika gilirannya bertanya, gurunya dipanggil namanya nggak menyahut-nyahut, ya, tidak boleh seperti itu, ya nak. Lalu pada waktu guru terlambat masuk kelas mungkin atau Bapak Ibu guru terlambat memulai pembelajaran secara daring, ya, maka ketua atau wakil ketua kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengingatkan, ya. Bapak Ibu guru ini juga perlu diingatkan, tidak menjadi masalah, ya. Nah, lalu yang berikut, bagi siswa yang tidak ada masuk sekolah atau tidak mengikuti pembelajaran secara daring, harus ada izin atau pemberitahuan baik secara tertulis atau secara lisan kepada Bapak Ibu guru wali kelas. Ya, wajib itu. Bisa lewat telepon atau bisa lewat WA. Harus ada pemberitahuannya supaya Bapak Ibu guru tidak mencari-cari di mana siapa ini, di mana si A, di mana si B. Ya, harus ada pemberitahuannya. Lalu yang berikut, tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, menaati dan mengikuti pelajarannya. Semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita itu sama. Jadi jangan karena Bapak ini baik, kamu lebih suka dengan pelajarannya, tidak. Atau karena Bapak ini marah-marah terus, atau Ibu Pasar Ibu terus marah-marah, kamu jadi gak suka pelajarannya. Lalu setiap pelajaran agama kamu selalu tidak mengikuti. Tidak boleh seperti itu. Maka semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita itu sama, ya. Jangan pernah membeda-bedakan, ya. Baik. Lalu apa akibatnya jika kita melanggar tata krama? Ya, biasanya kalau anak-anak kami sekalian melanggar tata krama yang sudah ditetapkan dalam sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari, ada sanksi yang harus kamu dapatkan. Yang pertama, ada peringatan secara lisan, ditegur dulu secara lisan. Kalau sudah tidak mempan secara lisan, maka akan ada peringatan secara tertulis. Kalau tidak mempan lagi secara lisan, tertulis, dibuatlah surat perjanjian contohnya, ya, diketahui oleh orang tua dan juga wali
peserta didik. Lalu yang berikut, panggilan orang tua. Orang tuamu akan dipanggil jika kamu melanggar tata aturan yang ada di sekolah kita. Maka supaya tidak dipanggil orang tuamu, ikutilah dan patuhilah peraturan yang ada di sekolah kita. Yang berikut, tidak boleh mengikuti pelajaran sementara atau diskors. Mungkin selama seminggu, kalau kesalahanmu sudah fatal sekali, selama seminggu tidak boleh mengikuti pembelajaran, ya, itu. Lalu yang paling parah, kalau sudah tidak bisa lagi dibina, maka kamu akan dikembalikan kepada orang tua atau walimu. Kata kasarnya, kamu akan dikeluarkan dari sekolah SMP swasta Budi Mulia Panururan. Maka anak-anakku sekalian, supaya kamu tidak dikeluarkan, supaya kamu tidak dikembalikan kepada orang tuamu, mari kita bersama-sama mematuhi tata aturan yang sudah ditentukan di sekolah kita tercinta ini. Ingat, kamu mendaftar kemari berarti kamu sudah siap dengan konsekuensi, dengan peraturan apapun yang ada di sekolah kita ini. Mari kita cintai sekolah kita ini dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala sesuatu yang dapat membangun citra sekolah kita dan citra warga sekolah menjadi lebih baik. Baik, anak-anak, demikian materi tentang tata krama yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya sekolah kita semua warga sekolah dapat menjadi lebih baik lagi dan memberikan karya-karya yang terbaik untuk masyarakat di sekitar kita. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dijalankan. Kalau keluar, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Salam sehat. Horas.